Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Perkembangan teknologi di bidang akuntansi. Akuntansi adalah proses mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, dan melaporkan data keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Proses ini membantu mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan informasi ekonomi kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi juga merupakan bahasa bisnis yang digunakan untuk berkomunikasi tentang keuangan. Teknologi akuntansi adalah istilah umum untuk alat, perangkat lunak, dan sistem yang digunakan dalam profesi akuntansi. Sistem ini mendukung kepatuhan terhadap standar GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles, memfasilitasi kesiapan audit, dan seringkali mencakup enkripsi tingkat bank dan kontrol akses berbasis peran untuk keamanan data. Tujuan teknologi akuntansi. Tujuan teknologi akuntansi adalah untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan keamanan data keuangan. Teknologi akuntansi juga membantu akuntan dalam menganalisis data dan memberikan wawasan yang berharga. Manfaat teknologi akuntansi. Yang pertama, efisiensi. Teknologi akuntansi dapat mempersingkat waktu pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan. Yang kedua, keakuratan. Teknologi akuntansi dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, keamanan. Teknologi akuntansi dapat melindungi data keuangan dari akses yang tidak sah. Yang keempat, wawasan. Teknologi akuntansi dapat membantu akuntan menganalisis data dan memberikan wawasan yang berharga. Yang kelima, keputusan. Teknologi akuntansi dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik. Yang keenam, kepatuhan. Teknologi akuntansi dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan berbagai kepatuhan terhadap peraturan maupun standarisasi akuntansi. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Teknologi akuntansi memungkinkan akuntan untuk bekerja sama dengan kolega atau klien dari jarak jauh. Perkembangan teknologi di bidang akuntansi. Penerapan teknologi terbaru dan perubahan regulasi dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah mengubah akuntansi dengan penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP, kecerdasan buatan AI, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi laporan keuangan. Selain itu, penerapan International Financial Reporting Standards secara global telah memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas laporan keuangan antar lembaga. Namun, penggunaan teknologi ini juga membawa tantangan baru, seperti kebutuhan akan keterampilan teknis yang lebih tinggi dan pengelolaan risiko yang semakin kompleks. Di sisi lain, sektor akuntansi dan lembaga keuangan juga dihadapkan pada isu-isu penting terkait risiko manajemen yang mengaruhi oleh ekonomi global serta risiko kelahiran akuntansi yang masih sering terjadi. Untuk itu, lembaga perlu memperkuat sistem pengendalian internal serta menggunakan teknologi canggih seperti AI untuk mendeteksi kondisi lebih jauh lagi. Isu-isu di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama, ketidakpatuhan regulasi. Risiko denda besar dan hukuman penjara akibat ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan keuangan. Yang kedua, kecurangan dan risiko keamanan. Ancaman kecurangan keuangan dan pelanggaran keamanan data yang dapat merusak reputasi dan keuangan lembaga. Yang ketiga, kesalahan dalam laporan keuangan.
potensi kesalahan material dalam laporan keuangan akibat kelalaian, kurangnya kontrol internal, atau penerapan standar akuntansi yang tidak tepat. Yang keempat, pengakuan pendapatan. Kompleksitas dalam penerapan standar pengakuan pendapatan yang baru. Yang kelima, akuntansi sewa. Implementasi standar akuntansi sewa yang baru yang mengubah perlakuan akuntansi untuk sewa. Yang keenam, penilaian aset dan liabilitas. Tantangan dalam melakukan penilaian wajar untuk aset dan liabilitas, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Yang ketujuh, manajemen risiko keuangan. Identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan berbagai risiko keuangan seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Yang kedelapan, tata kelola perusahaan. Pentingnya struktur tata kelola yang baik untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan kepentingan pemangku kepentingan. Yang kesembilan, pengembangan talenta. Tantangan dalam menarik, mempertahankan, dan mengembangkan profesional akuntansi dan keuangan dengan keterampilan yang relevan. Dan yang terakhir, ketidakpastian ekonomi global, volatilitas ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar mata uang yang mempengaruhi kinerja keuangan lembaga. Isu spesifik di Indonesia. Yang pertama, adopsi standar akuntansi keuangan atau SAK, proses berkelanjutan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan standar akuntansi internasional yang dikenal sebagai SAK di Indonesia. Yang kedua, perkembangan ekonomi digital, dampak pesat ekonomi digital terhadap praktik akuntansi dan keuangan, termasuk isu-isu terkait transaksi online, aset kripto, dan vintage. Yang ketiga, kepatuhan pajak, perubahan peraturan perpajakan dan upaya peningkatan kepatuhan pajak. Dan yang terakhir, tantangan UMKM, penerapan standar akuntansi yang sesuai untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan dukungan untuk mengembangkan keuangan mereka. Penting bagi para profesional di bidang akuntansi dan keuangan lembaga untuk terus mengikuti perkembangan isu-isu ini agar dapat memberikan kontribusi yang efektif bagi organisasi dan menjaga integritas laporan keuangan.